Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ta'alum ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu yang ketiga, nisab zakat kambing. Nisab maksudnya ukuran minimal, ukuran paling terkecil seseorang itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Kalau kambing itu dimulai dari 40 sampai 120, maka dikeluarkan dalam 1 tahun itu 1 ekor kambing betina berumur 2 tahun lebih. Dari 120 ke 200 itu 2 ekor kambing betina berumur 2 tahun lebih. Dari 201 sampai 399 itu 3 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih. Yang terakhir yaitu 4 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih. Jadi begitulah nanti kelipatan-kelipatan selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa yang diberikan itu kambingnya betina? Karena nanti zakat ini diperuntukkan untuk fakir miskin. Diharapkan ketika diberikan kambing betina ini, dia akan berkembang biak, dan bisa saja tahap berikutnya ia juga mengeluarkan zakat yang hasil dari hewan ternaknya, yaitu kambing. Makanya zakatnya itu 40 keluarkan 1 ekor kambing betina, seperti itu. Selanjutnya, binatang milik berserikat. Misal ada 2 orang yang berkongsi dan menjalankan usahanya dalam bentuk peternakan kambing. Dari si A 20 ekor kambing, dari si B 20 ekor kambing. Selama 1 tahun, apakah mereka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya? Iya. Sedikit agak berbeda dengan paruhan tanah kemarin. Kalau ini tetap dikeluarkan zakatnya dengan syarat: pertama, memiliki kandang yang 1 kandang, yang kedua 1 tempat mengembalanya, yang ketiga 1 jalan, ada dibuat jalan khusus untuk tempat mengembalakannya, yang keempat yaitu 1 tukang gembalanya, yang kelima 1 jantan bibitnya, yang keenam 1 tempat minumnya, yang terakhir 1 tempat memerahnya, dan orang yang memerahnya 1 juga, begitu juga tempat susunya. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyatas shadaqah. Tidak boleh mengumpulkan yang terpisah-pisah dan tidak pula memisahkan yang sudah terkumpul karena takut membayar zakat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi di sini sebenarnya titik penekanannya bukan kepada nisab hitungan kadar minimalnya, tapi akhlaknya, etikanya.
Karena bisa saja seseorang memiliki kambing, berternak kambing selama 1 tahun, kalau dia tidak memiliki budi pekerti, setiap tahun tak berzakat dia. Misal, kalau misalnya kita terapkanlah untuk konteks Indonesia, kita survei, ini peternak kambing 1 Muharram 1443 Hijriah. Setelah kita cek, ini kambingnya 39. Di antara yang 39 itu 1 hamil. Besok datang kita di penghujung bulan Zulhijjah. Pak, kami ambil kambingnya 1. Dari Basnas datang, kami ambil kambingnya 1. Oh, enggak bisa. Loh, kenapa enggak bisa? Karena hitungannya kurang. Coba hitung sendiri. Dihitung, memang benar kambing itu tidak bertambah 39. Lalu ditanyakan, dulu kami waktu pertama datang ini saat kambing 39. Dan kita bawa juga dari dinas peternakan ini sehat. Paling berapa bulan lagi sudah melahirkan. Kok bisa tetap di angka 39? Apa kata si peternak? Tadi malam udah kami potong. Ya tidak secara hukum fikih, jadi bahasanya gini. Kalau orang terus dia meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai ilmu fikih, al-fahm al-fikih itu kan pemahaman. Semakin banyak pemahamannya, maka makin banyak pula kelah-kelahnya. Sementara dalam agama ini la hilata fid din, kita tidak boleh mengatakan kilah-kilah. Alasan, jadi kalau seseorang itu misalnya mempelajari ilmu fikih tidak dibarengkan dengan ilmu akhlaknya, ya benar setiap tahun tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? 4 udah dihitung 39. Tunggu 1 bulan sebelum dia mengeluarkan zakat, sembelihnya 1. Kurang. Secara nisab tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi kenapa sih misalnya tadi kita ada rincian 40, ada rincian kalau misalnya berkongsi. Sebenarnya kalau seandainya kita ikuti aturannya, udah petugas amil cukup mensurvei saja. Ini 39, ada 1 yang hamil, berarti bulan berikutnya ini sudah menjadi 40. Itu tidak perlu ditanya, ambil bawa. Nah, seperti itu. Jadi dengan seperti ini yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun 3 bulan pemerintahannya itu sulit sekali mencari fakir. Kalau mau berjumpa fakir dan miskin harus keliling di 7 negara. Itu pun kalau ketemu mantap kali, tak dapat. Kenapa? Karena tingkat kesadaran masyarakatnya tentang hukum dibarengi dengan akhlaknya. Tapi kalau misalnya pengetahuan hukumnya meningkat, itu banyaklah itu, berkilah-kilah lah itu nanti. Insyaallah besok kita akan sampaikan pula mengenai emas. Ini untuk ibu-ibu ini. Jumhurul ulama, Imam Syafi'i, kalau misalnya emas yang kita pakai tak dizakati. Itu dia itu. Nanti kilahnya main itu. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.